hal yang tidak bisa dihapus oleh siapapun dengan cara apapun adalah kebenaran. Kebenaran. Jadi kalau pelanggaran itu adalah kebenaran, adanya pelanggaran, maka siapapun harus menegakkan kebenaran itu untuk diproses. I am Rusidi Rusdan. Kita bersaudara karena hidup adalah ibadah. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Bawaslu, sahabat RR. Hari ini saya sudah bersama dengan Bapak Kapolda Riau, ya, Bapak Irjen Pol Agung Setia Imam Effendi. Ya. Baik, kita sapa beliau. Assalamualaikum Pak Kapolda. Waalaikumsalam Pak Ketua. Gimana Pak? Sehat Pak? Alhamdulillah selalu sehat. Ini terakhir saya dengar Bapak kemarin dari Dumai goes ya, dari Dumai sampai ke Pekanbaru. Alhamdulillah kemarin kita inspeksi tol Dumai Pekanbaru. Lumayan panjang, 131 kilo. Wis luar biasa untuk kesehatan Pak ya. Baik sahabat Bawaslu dan sahabat RR, Pak Kapolda Riau ini Pak Agung Setia Imam Effendi, beliau ini sebelum menjadi Kapolda, beliau pernah menjabat sebagai Deputi Bidang Intelijen Cyberbin tahun 2018. Benar Pak Kapolda ya? Alhamdulillah. Dan sebelum itu beliau juga di Bareskrim Polri, ya. Kemudian dalam catatan saya beliau juga pernah menjadi Kapolres di Bengkulu Pak. Nah ini kebetulan teman saya, Ketua Bawaslu Bengkulu itu Pak Sadanara, itu teman akrab saya Pak. Kemarin beliau juga salam dengan Bapak. Baik Pak Kapolda, kita ingin tanyakan itu pada Pak Kapolda terkait dengan persiapan pengamanan Pilkada 2020. Sebagaimana kita ketahui Pak Kapolda, tanggal 9 Desember tahun 2020 ini kan kita akan melaksanakan Pilkada. Nah, pertanyaannya Pak Kapolda, bagaimana persiapan jajaran Pak Kapolda ke bawah untuk rencana persiapan pengamanan Pilkada kita nanti? Ya. Silakan. Kesiapan pengamanan Pilkada 2020 di mana 9 kabupaten kota di Riau ini menyelenggarakan Pilkada. Iya. Kita laksanakan dengan operasi Mantap Raja 2020 yang kita siapkan tentu personil, sistem, dan segala peralatan pendukungnya. Iya. Dalam operasi ini kita akan melibatkan lebih dari 2.300 personel. Tentu ini akan kita sesuaikan lagi dengan nanti kegiatan-kegiatan di setiap tahapan. Iya. Karena tahapan nanti mulai dari tahapan mendaftar sampai nanti dilantik, itu ada dinamikanya. Tentu kita akan menyesuaikan dengan ancaman yang sekiranya muncul di sana. Tapi dengan kita menyiagakan lebih dari 2.300 personil ini bukan arti bahwa hanya itu yang disiagakan. Kita memiliki 10.930 personil. 10.930 Pak ya? Berarti Provinsi Riau. Provinsi Riau ini yang tentu bisa kita gerakkan nantinya sesuai dengan kebutuhan untuk mendukung pelaksanaan pemilu yang aman. Nah, ini maaf Pak saya potong. Kira-kira ini apakah ada semacam pemetaan mana yang daerah rawan, kemudian berapa orang yang Bapak tugaskan di sana, kemudian kalau yang tidak rawan berapa orang begitu Pak? Atau berlapis seperti apa? Ya. Dari tahapan-tahapan itu tentu tadi ukurannya adalah kerawanan. Jadi juga kita tahu bahwa kerawanan-kerawanan ini akan konsekuensinya adalah jumlah personil yang akan kita libatkan. Jumlah personil. Jadi kalau di TPS yang rawan nanti di tahap pemungutan namanya itu satu TPS satu personil untuk mengamankan kalau itu daerah itu rawan.
Tentu kita akan sebar itu di seluruh TPS yang rawan, dan nanti untuk TPS yang kurang rawan dan tidak rawan ada lagi pengaturannya. Kita ingin memastikan bahwa penyelenggara ini akan berjalan dengan baik semua tahapannya, dan kita sudah mengikuti ataupun menjalankan operasi pengamanan pilkada ini sudah sering, sudah berkali-kali, dan bagi kami saat ini tinggal memoles lagi, memoles seperti halnya bahwa jadi kita ingin menyiapkan personilnya, tapi juga keamanan personilnya, keamanan masyarakatnya kita lebih tingkatkan lagi, dan kita ingin selenggarakan pilkada ini benar-benar pilkada yang berkualitas. Ya. Jadi sebenarnya kualitas yang baik itu bukan ditentukan banyaknya petugas keamanan yang ada, tapi partisipasi masyarakat yang semakin baik dan semakin dewasa. Nah, ini kan kita pelaksanaan pilkada di 2020 ini kan beda Pak ya dengan di pilkada sebelumnya. Kita sekarang ini dalam pelaksanaan dalam situasi COVID. Nah, ada nggak himbauan Pak Kapolda kepada masyarakat khususnya milenial lah begitu ya? Mungkin ada yang ragu atau bagaimana? Nah, gimana himbauan Pak Kapolda? Ya, kita pilkada itu kan punya tujuan. Tujuannya adalah memilih orang yang paling baik, yang memenuhi syarat, yang kemudian harapannya adalah akan memberi kemajuan di daerah kabupaten kota di Provinsi Riau ini. Tentu untuk menuju ke sana, kita tahu bahwa proses untuk memilih itu ada tahap-tahapan, ada dinamika yang harus kita ikuti. Salah satunya, namanya kita harus terdaftar di DPT. Waktu proses pendaftaran tentu dalam kondisi COVID ini, sebagaimana protokol yang selalu Pak Gubernur juga sampaikan agar masyarakat itu terbiasa memakai masker apabila menjumpai tamu. Maka kalau ada petugas memverifikasi DPT namanya, ya harus pakai masker. Yang punya rumah juga harus pakai masker. Ini protokolnya. Demikian juga harus cuci tangan, jaga jarak, dan itu harus kita terus jaga, harus kita terus lakukan. Kita juga harus memastikan petugas saya itu dalam pelaksanaan tugas tidak boleh memiliki suhu tubuh di atas 38. 38 ya? Kalau sudah 38, maka harus dilakukan penggantian dengan petugas lain, dan petugasnya harus dilakukan pengecekan lebih mendalam. Ini prosedur internal kita yang kemudian kita harapkan sih bahwa pelaksanaan ini benar-benar tidak menjadi apa yang kemudian kita takutkan. Hal yang kita takutkan kan kalau kemudian menjadi semacam apa sebutan klaster baru atau kemudian menjadi tempat penyebaran COVID. Selama ini kenapa Riau kemudian cukup baik dalam penanganan COVID itu? Karena dari awal kita semua sepakat untuk menjalankan protokol kesehatan itu langsung 100%. Pakai masker, jaga jarak, terus cuci tangan, tidak berkerumun, segala macam itu kita atur semuanya supaya bisa berjalan 100% sejak awal, sehingga kemudian kita bisa memetik sekarang kalau kemudian angkanya tidak terlalu tinggi dan sebagainya. Ini salah satu juga kita harapkan kita laksanakan nanti di pilkada ini. Pelaksanaan juga harus begitu. Waktu kampanye, kalau kampanye terbuka di lapangan juga harus ada social distance yang cukup, dan itu harus kelola, harus menjadi tanggung jawab penyelenggara ataupun pelaksana kampanye itu sendiri. Petugas keamanan tidak harus mengatur lagi, tapi dari penyelenggara ya. Artinya Pak Kapolda ingin sampaikan berarti kuncinya disiplin Pak Kapolda ya. Kuncinya disiplin, sepanjang masyarakat pemilih milenial ini disiplin, nggak ada perlu yang dikhawatirkan berarti Pak Kapolda. Semua akan berjalan baik-baik saja, dan proses pilkada ini akan lancar begitu ya Pak? Insya Allah. Oke. Baik Pak Kapolda, ini kita beralih ke pertanyaan lain.
Ini kan Pak Kapolda dengan jajaran Bapak tergabung dengan Bawaslu dan Kejati dalam sentra Gakumdu gitu. Ya. Nah, kalau seandainya nanti ada pelanggaran begitu ya, nah kemudian bagaimana sih komitmen Pak Kapolda untuk penegakan hukum di pilkada ini? Ya. Hal yang tidak bisa dihapus oleh siapapun dengan cara apapun adalah kebenaran. Kebenaran. Jadi kalau pelanggaran itu adalah kebenaran adanya pelanggaran, maka siapapun harus menegakkan kebenaran itu untuk diproses. Maka kami sebagai salah satu penyelenggara di bidang Gakumdu, penegakan hukum terpadu, sambil kami menjadi bagian dari itu, kami wanti-wanti bahwa tidak boleh ada yang nutup-nutupi kebenaran. Ya. Nah, itu yang kata kuncinya. Maka kalau faktanya itu adalah pelanggaran, tidak bisa kemudian berubah menjadi tidak ada pelanggaran. Demikian juga kalau faktanya bukan pelanggaran, maka tidak boleh menjadi pelanggaran. Berarti ada jaminan bahwa ya kalau itu pelanggaran silakan dilaporkan dan akan diproses dengan secepatnya dan sebaik-baiknya, kan begitu Pak Kapolda ya. Karena memang ini di setiap pilkada kadang seringkali terjadi gesekan begitu Pak Kapolda. Nah, kalau seandainya ini pelanggaran, kita prediksi ke depan ini karena situasi pandemi Covid ini kan tahapan lebih berjalan di banyak sosialisasi dan orang kampanye di media sosial, di media online begitu Pak Kapolda. Nah, bagaimana kira-kira ini kalau nanti terjadi ada pelanggaran, umpamanya kampanye yang sara di Facebook atau di Twitter atau di media lain, bagaimana Pak prosedurnya? Terkait dengan kegiatan pilkada ini yang kemudian ikutannya adalah banyak kegiatan-kegiatan yang lain, saya ingin menghimbau agar jangan lakukan pelanggaran terkait dengan hukum positif yang sudah mengatur tentang bahwa kita tidak boleh menyebarkan berita bohong, undang-undang ITE melarang, kita tidak boleh menyebarkan berita sara, itu hal yang tidak boleh. Kemudian hal-hal yang lain yang bisa menyebabkan merendahkan orang lain, itu agar dihindari. Demikian juga hal yang lain, karena dinamika kita saat ini dengan adanya teknologi informasi, itu dunia itu terbagi jadi dua, ada di alam nyata, ada di alam virtual. Nah, dua-duanya harus kita jaga. Mungkin dulu kita terbiasa di alam nyata saja yang kita jaga, kemudian jari kita masih agak selometan itu. Nah, ini agar dijaga juga jari kita supaya kemudian di alam virtual kita bisa terjaga. Kalau dulu ada yang Pak Komil mengatakan mulutmu adalah harimaumu, kan begitu Pak Kapolda. Kalau sekarang jarimu adalah harimau gitu. Ya begitulah. Nah, baik Pak Kapolda, ini kita mau menanyakan mengenai bagaimana sih komitmen Pak Kapolda terkait dengan masih adanya, kalau nanti seandainya masih ada mungkin pihak-pihak atau tim kampanye yang kampanye dengan money politik. Nah, ini kan masih ada mungkin nanti terjadi, bagaimana Pak Kapolda? Money politik itu sejarah tertua dari kejahatan election. Gitu ya. Iya. Sejarah tertua ya. Jadi kalau sejarah tertua kejahatan itu adalah pelacuran. Tapi kalau money politik itu sejarah paling tua di election. Jadi pemilihan. Di beberapa negara sudah bisa meninggalkan, keluar dari sejarah itu tentang tidak lagi kekuatannya ada pada uang. Tapi kekuatannya ada pada para calon itu sendiri, pada pemikirannya, pada ide-idenya, pada kualitas yang selama ini sudah dijaga, dipertahankan, komitmennya. Nah, saya pikir masyarakat sekarang juga agar diarahkan ke sana. Saya rasa banyak yang kemudian di tempat lain saya mau sampaikan, ketika dulu dia dapat sembako, dapat macam-macam pemberian dari para calon dan kemudian memilih dan jadi kemudian calonnya itu jadi pemimpin, sekarang menyesal. Kenapa kok kualitas
kehidupan saya di kota atau di kabupaten ini kok hanya segini-gini aja. Tidak ada lompatan atau kemajuan yang baik, yang berarti. Ya, tentunya itu karena tadi bahwa money politik bukan membawa satu perubahan yang ke arah yang benar, tapi itu adalah suatu penyimpangan yang kalau dari sini menyimpang 1 derajat, kalau kita 5 kilo itu sudah bisa di derajat ke-10, di derajat ke lebih besar lagi penyimpangannya. Artinya semakin lama itu akan menjadi lubang untuk kemudian terjadinya penyimpangan yang semakin besar. Hentikan, dan itu bukan karakter Melayu. Bukan karakter Melayu. Ya, saya pikir kata kunci money politik adalah bukan karakter Melayu. Berarti ya calon-calon pemimpin, terutama tim kampanye dan tim sukses juga harus malu dong ya Pak Kapolda ya, bahwa masa sih mau memenangkan pertarungan dengan cara-cara yang tidak elegan gitu ya, yang tidak beradab, bersopan santun. Oke, Pak Kapolda, ini kalau seandainya terjadi, apa yang harus dilakukan oleh masyarakat? Ya, masyarakat harus diberi pemahaman bahwa kalau perlu sembako, kalau itu memang masyarakat yang terdaftar sebagai masyarakat yang kurang mampu, pemerintah sudah ada programnya, untuk mendapat sembako, seperti BLT gitu, bantuan sosial gitu. Jadi pahami bahwa pemilihan suara ini adalah membawa kemajuan tidak hanya pada orang per orang, tapi pada peradaban Melayu ke depan. Kalau kita kemudian dimulai dari sesuatu yang keliru tadi dengan membiarkan atau money politik itu bisa merajalela, kita sebenarnya sedang menggali kubur kita. Kalau terjadi, iya mohon maaf, komunikasi kita itu bisa tidak ada yang bisa menghentikan atau mensortir. Kirim saja beritanya ke Pak Ketua Bawaslu, ke saya, atau ke siapa penyelenggara pemilu yang di bidang pengawasan. Bisa dari kejaksaan, bisa dari Bawaslu sendiri, atau dari Polri, di Polsek, dimanapun silakan diberitahu bahwa ada aktivitas money politik. Berarti Pak Kapolda dan jajaran ini siap 24 jam untuk menerima apapun informasi dari masyarakat terkait dengan laporan money politik begitu Pak Kapolda ya. Dan kita akan sama-sama hentikan itu. Siap. Nah, ini saya pikir ini sebuah ketegasan dari Pak Kapolda terkait dengan money politik. Jadi tim kampanye, tim sukses ini juga harus hati-hati ya. Siapa dulu Pak Kapolda ya kan begitu. Pak Agung, saya pikir sudah selesai. Kami terima kasih yang sebanyak-banyaknya atas kesempatan ini. Ini informasi sangat perlu bagi masyarakat, terutama rekan-rekan pemilih milenial. Demikian sahabat Bawaslu, sahabat RR semua. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih.